Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah terpenuhinya segala kebutuhan pokok. Maka orang berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk bekerja keras. Pagi-pagi bangun, kemudian harus menelusuri jalan tol yang begitu panjang, dihibur dengan musik-musik, kemudian sambil merekam, kemudian diupload supaya orang merasa bahwa saya bersuka cita akan perlombaan untuk mencapai kebutuhan itu. Orang bekerja dari pagi sampai malam, kemudian dari malam kembali lagi ke pagi. Begitu seterusnya orang berlomba-lomba untuk mencukupi kebutuhannya. Ketika mendapatkan semuanya, kemudian dia beristirahat dan mengatakan, saya akhirnya mendapatkan semuanya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah sungguh kebutuhan-kebutuhan yang telah kita capai itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya? Itu pertanyaan dan permenungan yang akan kita gali pada sore hari ini. Ketika saya merenungkan kembali, ternyata dalam diri kita itu ada 3 hal yang sebenarnya juga butuh untuk dipenuhi. Tubuh manusia, diri manusia itu terdiri dari raga, jiwa, dan roh. Raga itu dipenuhi dengan adanya sandang, pangan, papan, kendaraan, kuota kalau zaman sekarang, paket data, wifi, semua, tethering, apalagi itu. Kemudian jiwa dipenuhi dengan rasa sukacita, bergembira, rasa dicintai, rasa dipuji, disanjung, itu jiwa. Kemudian roh, itu adalah ketika diri kita, sosok roh itu berhubungan dengan yang misteri, yaitu Allah. Dalam doa, dalam meditasi, dalam rasa syukur, dalam penyerahan diri, dalam kepasrahan, itulah yang dibutuhkan oleh roh. Ternyata kebutuhan-kebutuhan itu juga terbagi dalam prioritas-prioritas. Ketika kita kaya, ketika kita mempunyai segalanya, umpamanya 5 keluarga, 5 mobil, rumahnya 4 lantai, 1 anak, 1 lantai umpamanya. Tetapi kenapa kok saya merasa, Romo? Saya merasa kok kering. Jangan-jangan yang dicukupkan oleh kita adalah kebutuhan raga saja. Jangan-jangan jiwa dan roh kita belum terpenuhi. Saya mempunyai harta banyak, Romo. Terus saya menyumbang, saya donatur kemana-mana, gereja saya bangun, kemudian pastoran saya bangun lebih luas lagi, ada lapangan basket, lapangan pingpong, semuanya ada. Tetapi kenapa saya masih kering? Saya masih merasakan ada yang kosong. Jangan-jangan yang dicukupkan hanya raga dan jiwa, tetapi rohnya belum terpenuhi. Ketika kita merenungkan kembali ketiga bacaan pada sore hari ini, ternyata kalau kita renung-renungkan ketiga tokoh dalam ketiga bacaan hari ini, ternyata mereka sudah dapat membagi prioritas-prioritas itu secara pas dan seimbang. Ayub, kita tahu Ayub seperti apa. Dalam kitab Ayub diceritakan betapa menderitanya dia, tidak punya apa-apa. Tetapi bagi dia, harta yang paling berharga bagi dia adalah ketika Tuhan membangunkan dia pagi hari. Harta yang paling berharga bagi dia adalah ketika dia dibangunkan oleh Tuhan pada pagi hari. Sekarang pertanyaannya adalah bagi kita, apakah pernah menyadari ketika kita bangun pagi kemudian merasa terima kasih Tuhan saya bangun pagi.
kemudian mengambil rosario. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dalam hati kita. Kalau ketika pada malam hari kita meletakkan rosario dan handphone di bawah atau di samping tempat tidur kita, samping bantal kita, kemudian kita bangun, manakah yang pertama kali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari cari? Rosario, Romo. Seringkali kita malah justru tidak jarang yang kita ambil adalah handphone. Wah, ketika handphone tidak ada di sebelah kita, pusing kita. Spray kita angkat, bantal kita angkat, semuanya kita angkat. Tapi ketika rosario jatuh, bahkan berbulan-bulan, mungkin mbak kita atau mama kita yang mengatakan, ini rosario yang kamu cari 2 bulan lalu, di mana itu mah? Di bawah tempat tidur. Bagaimana kita akan mengatakan terima kasih Tuhan untuk bangun pagi saya ini? Kalau seandainya kita bangun pagi saja tidak disyukuri sebagai rahmat dari Allah. Paulus dalam bacaan kedua juga mengatakan bahwa pewartaan baginya adalah harta yang paling berharga, harta yang tidak tergantikan, dan bahkan upahnya adalah ketika dia boleh mewartakan sabda Allah. Dan dalam Injil begitu luar biasanya Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana ia dengan totalitas melayani umat, mencukupkan segala apa yang dibutuhkan umat, terutama dalam kebutuhan ragawi mereka. Kemudian dari situ semua, bagaimana dengan kita? Tak jarang ketika kita merasa bahwa kita merasa cukup, maka kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri ketika ia merasa bahwa ketiga kebutuhan, yaitu raga, jiwa, dan roh dipenuhi bagi umat di sana, bagi dirinya sendiri, apa yang ia lakukan? Ia pergi, ia keluar dengan mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain. Itulah sebenarnya yang menjadi hakikat panggilan kita. Ketika kita merasa bahwa saya sudah cukup, harta saya sudah lumayan, maka yang terjadi adalah kalau bisa jangan usik-usik saya. Kalau bisa jangan usik-usik kemapanan saya. Kemudian di mana hakikat panggilan kita? Kalau kita seperti itu, maka ketika kita merasakan bahwa ketika saya merasa cukup dan saya tidak mau keluar, saat itulah kita merasa bahwa oh benar, jangan-jangan saya belum mencukupkan semua kebutuhan yang ada dalam diri saya. Jangan-jangan prioritas saya adalah mengumpulkan, tetapi lupa untuk memberikan apa yang saya punya. Dan akhirnya apa yang menjadi panggilan kita adalah ketika raga kita merasa pas dengan apa yang kita punya, ketika jiwa kita selalu bersuka cita, dan ketika roh kita berserah kepada Tuhan, maka kita harus berani keluar dari zona nyaman. Supaya apa? Supaya orang juga mengalami, dan akhirnya orang mengatakan kepada kita, lihat, dia bersuka cita bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena dia sudah menemukan Tuhan. Karena ketika menemukan Tuhan, segala yang apa yang kita punya ataupun segala apa yang belum kita punya tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kita mempunyai dan kita menemukan Tuhan, bahkan dalam hal-hal atau dalam peristiwa-peristiwa paling menyedihkan sekalipun, saat itulah seakan semua kebutuhan dari diri kita yang sejati terpenuhi. Kita tidak bisa menjadi sempurna, tetapi Tuhan selalu memandang kita sempurna ketika kita merasa dan kita berjuang sekeras apapun untuk menjadi seperti Dia. Oleh karenanya kita dipanggil untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan hanya kebutuhan ragawi,
bukan hanya kebutuhan jiwa, tetapi juga dengan roh, yaitu ketika kita kembali menemukan yang sejatinya diri kita, yaitu Tuhan. Marilah kita hening sejenak.